Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Eh, yang pertama adalah apa itu persamaan linear? Persamaan linear adalah persamaan yang seperti yang berbentuk di persamaan satu ini ya. Jadi di mana eh, A1, A2 sampai AN-nya yang sebelah sini ini adalah konstan ya. Sama B-nya ini adalah bilangan, di mana di antara A yang ini itu tidak semuanya nol. Jadi ada beberapa atau semuanya tidak nol gitu ya. Atau beberapa tidak nol. Jadi yang penting tidak semuanya nol. Kemudian yang X1, X2, Xn-nya itu adalah variabel ya. Jadi di sini ada n variabel, kemudian ini sebagai koefisien, kemudian yang ini adalah suku konstan yang jadi ini persamaan linear seperti ini. Nah, kemudian persamaan linear kalau B-nya itu 0 itu biasanya homogen, kalau tak 0 tak homogen ya. Nah, sebagai contoh kalau kita lihat, nah di sini yang menjadi ciri khas dari persamaan linear sendiri itu adalah pangkatnya ya. Jadi pangkat dari variabelnya itu adalah apa namanya? Adalah pangkat 1. Jadi di sini X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, Xn pangkat 1. Jadi semuanya pangkat 1. Nah, sebagai contoh, kalau di sini variabelnya adalah X dan Y, maka di sini 1 kali X tambah 2 kali Y tambah sama dengan 7. Atau contoh yang lain adalah 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 5. Ini adalah ini yang 2 variabel, ini 3 variabel, yaitu variabelnya X, Y, Z. Kemudian yang kalau 4 variabel contohnya yang sebelah sini. Nah, kalau misal kita punya persamaan yang begini, misalkan akar X plus Y sama dengan 5, atau X kuadrat plus Y sama dengan plus Y plus Z kuadrat sama dengan 6, ini bukan persamaan linear ya, karena yang ini tidak pangkat 1 pada variabel X-nya, yang ini tidak pangkat 1 pada variabel X dan tidak pangkat 1 pada variabel Z. Nah, sehingga ini bukan persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear sendiri itu merupakan sekumpulan persamaan linear ya. Jadi di sini di mana ini persamaan linear, ini persamaan linear, ini persamaan linear semua. Jadi misalkan di sini ada M persamaan linear, yaitu ini persamaan pertama, persamaan kedua sampai persamaan ke M. Nah, kemudian di mana masing-masing ada A dan B-nya sama. Di sini A-nya itu di masing-masing persamaan itu tidak semuanya 0. Dan di sini ada n variabel. Jadi di setiap persamaan ini semuanya adalah variabel yang sama ya. Jadi di sini yang pertama adalah X1 semua, di sini yang kedua adalah X2 semua, dan seterusnya sampai yang ke N itu Xn semua ya. Nah, ini namanya sistem persamaan linear. Jadi koefisiennya mungkin bisa beda dan sebelah sininya mungkin bisa beda. Nah, tapi kalau X variabelnya itu sama. Nah, kemudian di sini juga sama, kalau misalkan kita punya BI-nya semuanya 0 untuk setiap I, maka ini bisa disebut sebagai SPL homogen ya. Kemudian kalau homogen. Kemudian kalau ada satu saja BI tak 0 untuk suatu I, maka ini tak homogen ya. Jadi kalau untuk homogen itu harus semuanya 0 di sini. Tapi kalau ada satu aja minimal yang tak 0, maka itu sudah bukan homogen. Oke, sebagai contoh, ini adalah contoh sistem persamaan linear dengan dua variabel, yaitu variabel pertamanya adalah X, variabel keduanya adalah Y. Nah, di sini koefisiennya 1, ini min 1, kemudian di koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Dan ini tak homogen ya. Kemudian contoh yang lain kalau 3 variabel adalah ini, di mana ini 1 min 1 2, 2 min 2 4, 3 min 3 6. Dan ini tidak homogen juga. Kemudian salah satu hal yang biasanya menjadi fokus dalam SPL itu adalah solusi ya. Apa yang disebut sebagai solusi? Jadi kalau diberikan n tabel bilangan, jadi ada S1, S2, Sn gitu ya.
Jadi ini ada n bilangan. Jadi n bilangan ini, n tupel ini disebut solusi, yaitu ketika kita mensubstitusi S ke S1 ke X1 sebagai X1, S2 sebagai X2, kemudian sampai Sn sebagai Xn ke dalam persamaan ini, maka persamaan ini semuanya berlaku. Jadi contoh misalkan di sini saya ganti dengan S1, yang ini saya ganti dengan S2, yang ini saya ganti dengan Sn. Itu kalau dihitung akan sama dengan B1. Kemudian di sini juga saya ganti dengan X1, kita ganti yang ini dengan S2, ini S1, ini Sn. Persamaan yang ini juga berlaku sampai yang terakhir berlaku. Jadi kalau kita tupel ini akan disebut sebagai solusi, atau X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, dan seterusnya sampai Xn sama dengan Sn. Kalau kita substitusi S1 sampai Sn-nya itu ke dalam sistem persamaan ini, semua persamaan yang ada dalam sini berlaku. Jadi kalau misalkan ada satu saja persamaan yang tidak berlaku, maka itu bukan solusi. Misalkan yang persamaan kedua ini tidak kalau kita substitusi S1 ke sini, S2 ke sini, sampai Sn ke sini, ternyata tidak persis sama dengan B2, maka meskipun yang sis M-1 lainnya itu berlaku saat disubstitusi, itu tetap bukan solusi. Jadi harus semua. Jadi ini makanya di garis bawahi ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya 5x plus y sama dengan 3 dan 2x min y sama dengan 4, kalau kita coba substitusi x sama dengan 1 dan y sama dengan min 2, jadi ini artinya tabelnya itu 1, min 2 gitu ya. Nah, kalau kita substitusi x sama dengan 1 ke sini, y sama dengan min 2 ke sini, kita hitung maka itu sama dengan 3. Begitu juga kalau kita substitusi x sama dengan 1 ke sini, y sama dengan min 2 ke sini, kalau kita hitung ini juga akan jadi 4. Jadi benar ini solusi, jadi harus berlaku semuanya. Kemudian contoh yang lain juga, kalau kita punya persamaan SPL seperti ini, di mana ini 3 variabel, ada X1, X2, X3, dan 2 persamaan ya. Nah, kalau kita cek bahwa kalau kita mengambil X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan min 1, maka yang ini akan sama dengan 1, dan yang ini akan sama dengan minus 4. Ya, akibatnya ini 1, 2, sama min 1, kalau dituliskan dalam tabel, itu adalah solusi SPL ini. Nah, SPL sendiri kita bisa memvisualisasikan atau melihat interpretasinya secara geometri ya. Jadi kita gambarkan sehingga lewat gambar itu kita bisa mengetahui terkait kesimpulan apa yang bisa kita ambil terhadap solusi dari SPL ya. Pertama kita coba lihat yang SPL dengan 2 variabel. Jadi kalau SPL dengan 2 variabel itu kan pasti bentuknya A1X plus B1Y sama dengan C1. Ya, penamaan variabelnya bisa apa saja. Ya, misalkan di sini kita ambil begini, kemudian A2X plus B2Y sama dengan C2, di mana A1B1, A2B2 ini tidak semuanya 0. Nah, kalau kita menggambarkan ini kan adalah garis sebenarnya ya. Jadi persamaan garis ini kan bisa dirubah Y sama dengan sesuatu kali X ditambah sesuatu gitu. Ini sama juga. Sehingga kalau kita punya garisnya sejajar, ini garis sejajar ya. Jadi misalkan ini garis yang dibentuk oleh SPL yang ini garis yang dibentuk oleh SPL yang ini. Kalau dua garis ini sejajar, maka SPL ini tidak punya solusi. Nah, kemudian kalau kita punya garis yang berpotongan di satu titik, jadi potongannya di sini, jadi ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, kemudian dia berpotongan di satu titik, maka SPL-nya itu punya solusi tunggal. Jadi solusinya itu adalah di titik ini. Kalau ini adalah misalkan A, B gitu ya, maka solusinya itu adalah A, B. Jadi X1 sama dengan X sama dengan A dan Y sama dengan B adalah solusi. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga itu adalah kalau kita menggambar garisnya dan itu tuh menempel. Jadi seperti ini garisnya sama gitu, garis yang sama. Jadi di sini ada dua garis yang menempel, yaitu garis yang dibentuk oleh persamaan ini dan garis dibentuk oleh persamaan ini. Maka SPL ini memiliki solusi yang tak hingga banyaknya. Jadi semua titik di sepanjang garis ini itu adalah solusinya.
ya. Makanya kan titik di garis ini ada tak hingga banyaknya, maka solusinya itu tak hingga banyaknya. Begitu juga kalau kita punya solusi SPL dengan 3 variabel, misalkan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita ingat ya, persamaan dengan 3 variabel begini itu dan linear itu biasanya berbentuk bidang ya. Jadi ini pasti bidang. Jadi plane gitu ya. Jadi kira-kira begini gambarnya gitu ya. Di dimensi 3. Jadi dia plane di dimensi 3 gitu. Jadi dia seperti gambar, seperti bidang gitu ya. Memang bidang. Jadi ini kita kan bisa tuliskan Z sama dengan sesuatu kali X tambah sesuatu kali Y ditambah sesuatu gitu. Nah, itu kan persamaan bidang. Nah, jadi ketiga bentuknya ini adalah bidang. Sehingga kalau kita ingin interpretasikannya, kalau tadi di dua variabel itu adalah berbentuk garis, maka di sini berbentuk bidang. Kalau kita interpretasikan contohnya begini. Ada beberapa kemungkinan kalau bidang ya. Kemungkinan pertama adalah ketiga SPL-nya, ketiga persamaannya itu adalah sejajar seperti ini. Nah, kalau sejajar seperti ini, maka bidangnya itu sejajar. Nah, akibatnya kan tidak ada perpotongan. Nah, ingat kembali kalau tadi solusi itu biasanya digambarkan dalam bentuk perpotongan. Kalau di dua variabel itu dalam bentuk perpotongan garis. Ini berpotongan di seluruh titik. Nah, begitu juga di sini kalau kita ingin mencari solusi, kita harus mencari tempat dia berpotongan secara bersama. Jadi contohnya di sini karena dia sejajar bidangnya, jadi tidak ada perpotongan, sehingga ini tidak ada solusi. Kemudian kalau kita lihat yang ini bidang pertama, kemudian ini bidang kedua, ada bidang ketiga. Nah, tapi tidak ada tempat berpotongan di antara ketiga bidangnya secara bersamaan. Nah, sehingga ini juga tidak punya solusi. Yaitu, ya memang bidang 1 dan 3 itu berpotongan, bidang 1, 2 dan 3 juga berpotongan, tapi perpotongan antara ketiga bidangnya itu tidak ada. Sehingga ini tidak punya solusi. Karena kan harus, jadi secara umum solusi itu adalah titik perpotongannya ya. Dan titik perpotongannya itu harus semuanya ketemu di titik itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, karena ini tidak ketemu, maka itu tidak punya solusi. Begitu juga yang ini bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga. Bidang pertama memang beririsan dengan berpotongan memang di sini ya, dengan bidang ketiga. Kemudian bidang pertama juga beririsan dengan berpotongan dengan bidang kedua di sini, di sepanjang garis ini ya. Ini kan berpotongan dia. Nah, dan begitu juga bidang kedua dan ketiga itu berpotongan juga di sepanjang garis yang ini. Sampai sana, sampai belakang ya, dari titik ini. Nah, tapi tidak ada tempat di mana ketiga bidang tersebut bertemu. Ya. Nah, sehingga ini juga tidak punya solusi. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, yang keempat untuk yang tidak punya solusi itu adalah seperti ini. Jadi dua bidang misalkan yang ini ada dua bidang yang saling berhimpit, jadi benar-benar satu tempat ya, jadi berimpitan. Nah, ini memang dia seperti beririsan di banyak titik, di hingga banyak titik, tapi kedua bidang ini itu tidak beririsan dengan bidang yang ketiga, atau bisa saja dia yang dua ini yang berimpit satu di atas gitu. Ini juga tidak punya solusi. Kemudian ada contoh yang punya solusi. Yang pertama itu adalah kalau ketiga bidangnya itu berpotongan di satu titik, di sini perpotongannya, ini bidang 1, ini bidang 2, ini bidang ketiga ya. Nah, ini ketemunya di satu titik ini. Nah, maka ini adalah solusi tunggal. Jadi titiknya adalah di sini. Jadi nanti ini A, B, C, misalkan di sini titiknya, maka ini solusi. Kemudian yang kemungkinan kedua adalah ketiga bidangnya, ini bidang 1, ini bidang 2, ini bidang 3 itu berpotongan di garis ini. Jadi ketemu semua di sepanjang garis ini. Maka karena ini ada di satu garis ini ada tak hingga banyaknya titik, maka semua titik yang ada di sini itu adalah, dan semua titik di sini adalah solusi dari SPL-nya. Nah, sehingga di sini solusinya ada tak hingga banyaknya. Kemudian kemungkinan ketiga itu adalah ketiga bidangnya itu berimpit.
Jadi di sini ada bidang 1, bidang 2, bidang 3 berimpit ketiga-tiganya. Jadi satu bidang yang sama. Maka ini juga di seluruh bidang ini, titik-titik di seluruh bidang ini itu adalah solusi. Sehingga dia juga tak hingga banyaknya. Kemudian kemungkinan yang terakhir itu adalah dua di antaranya berimpit, katakanlah misalnya ini 1 2 di sini berimpit, kemudian ini bidang ketiga, atau berimpit di bawah sini, terus ini bidang yang pertama sendiri, dan itu berpotongan di sini ya, di satu garis ini. Nah, akibatnya solusinya juga ini ada tak hingga banyaknya, karena semua titik yang ada di garis ini itu adalah solusi dari SPL. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ternyata cuma ada 3 kasus ya kalau dilihat dari apa namanya, dari dari dua contoh yang 2 variabel dan 3 variabel. SPL-nya itu selalu kemungkinannya itu adalah itu tidak punya solusi, atau cuma ada satu solusi yaitu solusi tunggal, atau tak hingga banyaknya solusi. Jadi hanya 3 kemungkinan ini, tapi ini nanti kita akan buktikan belakangannya kenapa bisa cuma ada 3 solusi ini saja. Nanti akan kita bahas lebih detail. Jadi kesimpulannya adalah bahwa secara umum SPL mau berapa variabel pun itu pasti cuma 3 kemungkinan ini. Jadi dia itu tidak punya solusi, atau solusi tunggal, atau solusinya tak hingga banyaknya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu.